Selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada webinar pada siang hari ini. Selamat datang di acara webinar Inovasi Pemasaran Digital dari Riset ke Implementasi Praktis yang diselenggarakan oleh IES, Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future. Perkenalkan, saya Widi, saya akan memandu jalannya webinar pada siang hari ini. Bagi yang belum familiar, IES adalah lembaga yang aktif dalam mendorong perkembangan ilmu pengetahuan melalui berbagai kegiatan, termasuk publikasi jurnal ilmiah dengan memiliki lebih dari 90 jurnal yang sebagian besar telah terindeks ISSN, Google Scholar, Garuda, dan Crossref, serta akan mendaftar pada Sinta pada tahun 2025. IES berkomitmen untuk mendukung para akademisi dalam menyebarluaskan hasil penelitian mereka. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu inovasi pemasaran digital di era digital ini. Inovasi dalam strategi pemasaran menjadi kunci keberhasilan bagi banyak bisnis untuk tetap bertahan dan berkembang. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai inovasi pemasaran digital, kita akan menghadirkan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Dr. Adrian SEMM, yang merupakan akademisi di bidang pemasaran digital dari Universitas Bayangkara, Jakarta. Selamat datang, Bapak Adrian. Sebelum kita mulai, mari kita terlebih dahulu lihat bagaimana agenda webinar pada hari ini. Yang pertama, acara akan diawali dengan opening speech dalam bentuk pemutaran video dari Direktur IAS, yaitu Ibu Nuraini. Kemudian, kita akan mendengarkan pemaparan menarik dari Bapak Andrian mengenai inovasi pemasaran digital. Setelah sesi presentasi, kita akan mengadakan ice breaking dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Selain itu, kami juga memiliki hadiah voucher gratis post viewer bagi penanya terbaik pada sesi tanya jawab nanti. Jadi pastikan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk aktif bertanya. Sebelum itu, mohon izin mengingatkan kepada rekan-rekan, pastikan kamera aktif selama acara berlangsung, menonaktifkan mikrofon kecuali saat diminta berbicara, dan untuk menghindari gangguan. Jika Anda memiliki pertanyaan, maka nanti dapat menggunakan fitur Slido yang akan di-share linknya pada kolom chat oleh panitia. Baiklah, untuk memulai acara pada hari ini, mari kita dengarkan bersama-sama opening speech dalam bentuk pemutaran video dari Direktur IAS, Ibu Nuraini. Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future atau IAS adalah bagian dari PT Kia Cendikia Alami yang didirikan pada tahun 2022. Kami lembaga yang berkomitmen untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan melalui karya ilmiah akademik serta praktik non-akademik terbaik. IAS diinisiasi oleh para ahli di bidang lingkungan sosial dan studi keberlanjutan yang bertujuan untuk menciptakan iklim akademik yang lebih baik. Morality before knowledge. Kami percaya bahwa niat baik harus dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang benar, karena niat baik saja tidak cukup untuk membuatnya benar. Oleh karena itu, kami akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil untuk mencapai tujuan akan melalui tahapan etis yang tepat, mematuhi etika yang berlaku sepanjang perjalanan. Menjadi perusahaan yang profesional dan kompeten yang tentunya berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas penelitian dan pengetahuan manusia berdasarkan moralitas, sains, dan kebijaksanaan. Menyediakan layanan akademik yang berkualitas, praktis, dan dapat diandalkan bagi komunitas ilmiah yang didukung oleh personel manajemen yang profesional dan berdedikasi. Mempromosikan budaya akademik yang lebih baik melalui standar publikasi ilmiah yang terjamin. Membangun ekosistem kerja yang etis, dapat diandalkan, dan tangguh. Kami, Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future atau IAS, hadir untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengetahuan berdasarkan moralitas, sains, dan kearifan. IAS diprakarsai oleh para ahli lingkungan, sosial, dan studi berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk mendorong keberlanjutan melalui karya ilmiah akademik.
Kami memberikan pelayanan dalam bidang publikasi ilmiah, penelitian, seminar, dan produk akademik lainnya. Saat ini, kami telah mengelola 90 jurnal dan akan terus bertambah dan berkembang. Melalui Morality Before Knowledge, mari bersama kami memajukan masa depan ilmiah yang berkelanjutan dengan prinsip etika yang benar. Baik, sebelum kita memulai sesi presentasi pada siang hari ini, mari kita abadikan momen ini dengan berfoto bersama. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, saya persilakan untuk menyalakan dan mengaktifkan kameranya. Dan mohon bantuan teman-teman panitia untuk mengambil gambar ini. Kita mulai sesi foto bersamanya. Saya hitung dari 1, 2, 3. Baik, satu kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Selanjutnya, saya akan membacakan profil singkat narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Andrian STMM. Beliau adalah seorang akademisi berpengalaman dalam bidang manajemen dan ekonomi. Beliau meraih gelar Sarjana Manajemen Pemasaran dari Universitas Pancasila Jakarta, Magister Manajemen dari Universitas BSI Bandung, dan gelar Doktor Ekonomi dari Universitas Merdeka Malang yang diselesaikan pada tahun 2020. Bapak Andrian memulai karirnya sebagai dosen bahasa Inggris dan statistika di STKIP Kusuma Negara dan melanjutkan mengajar di berbagai institusi seperti STIE Pertiwi, LP3I Bekasi, BSI Bekasi, STIM Budi Bakti, hingga saat ini menjabat sebagai lektor atau asisten profesor serta mengajar di STIAMI Bekasi, Universitas Bayangkara Jakarta Raya, dan Tribakti Business School Bekasi. Selain mengajar, Bapak Andrian juga aktif dalam dunia akademik dengan menerbitkan berbagai artikel jurnal dan buku yang membahas perilaku konsumen, pemasaran digital, dan kualitas layanan. Karya-karyanya telah dipublikasikan di jurnal nasional maupun internasional. Dan beliau juga turut menulis beberapa bab buku yang berfokus pada ekonomi digital dan manajemen bisnis di era transformasi teknologi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita untuk memulai presentasi dengan tema inovasi pemasaran digital. Selamat siang, Bapak Andrian. Apa kabarnya hari ini, Pak? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sangat bersenang dan bersemangat untuk mendengar pemaparan dari Bapak mengenai inovasi pemasaran digital. Baik, kepada Bapak Andrian, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik, Mbak Widya Ningsih, terima kasih. Dan juga pada Bu Dewi, terima kasih sebagai panitia atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya untuk memberikan pemaparan pada siang hari yang cerah ini. Oke, kita langsung saja mulai ya. Tadi sudah berkenalan. Ya, ini apa namanya? Hari ini Jumat 25 Oktober pukul 13.30 saya akan mengantarkan materi mengenai digital marketing ya. Intinya sih sebenarnya bukan apa namanya, bukan untuk menggurui, tapi kita sambil sharing aja. Oke, sudah terlihat materi saya? Ya, sudah, Pak. Ya, kita mulai aja ya.
Untuk materinya. Ya, pada siang hari ini saya akan membawakan materi mengenai digital marketing dari riset ke implementasi praktis. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, kita masuk dulu ke dalam sejarahnya dulu, mungkin ya, sejarah apa itu digital marketing ya. Mungkin kawan-kawan semua di sini sudah pada mengenal ya, digital marketing itu apa sih sebenarnya. Mungkin kita tahunya hanya dari yang menggunakan media sosial gitu ya, atau menggunakan platform ya, media sosial yang kita pakai biasanya sehari-hari. Ya, ini kita lihat di sini sebenarnya ada sejarah dulu ya sebelumnya. Jadi sejarah munculnya digital marketing. Tahun 1993, jadi ada namanya iklan banner yang dapat diklik ya pertama kali, diluncurkan setelah Hotwired ya membeli beberapa iklan banner untuk iklan. Kemudian juga jadi hal ini menjadi awal sebenarnya ya, awal dari transisi ke dari era manual ke era digital ya. Karena pergeseran yang bertahap ini tahun 94, kemudian dilihat juga ada teknologi baru yang memasuki pasar digital. Di sisi lain, ya tahun yang sama Yahoo di launching ya. Ya kita dulu tahu Yahoo itu kalau kita buka ya awal-awal kalau yang punya komputer ya sudah mengenal internet ya di tahun-tahun 90-an itu. Kalau kita klik pertama masuk ke internet itu enteringnya itu Yahoo ya. Yahoo gitu ya, yahoo.com. Nah, jadi Yahoo ini biasa juga dikenal sebagai Jerry's Guide ya, Jerry's Guide to the World Wide Web ya, Triple W. Jadi sebagai pemelopornya sebenarnya. Setelah pendirinya Jerry Yang ya, Yahoo menerima hampir 1 juta hits dalam setahun pertama. Karena memang waktu pertama kali kita entering masuk ke dalam internet itu Yahoo ya, dulu sebelum Google. Kemudian hal ini juga mendorong perubahan besar dalam pemasaran digital, ya, di mana perusahaan mengoptimalkan situs webnya, situs web mereka itu untuk mendapatkan peringkat lebih tinggi di mesin pencari. Jadi kalau kita lihat masuk ke dalam mesin pencari seperti Google itu kan ada yang paling atas gitu ya, yang paling atas itu adalah yang paling top priority lah seperti itu. Kemudian kalau kita lihat tahun 96 ya, diluncurkannya lagi ada beberapa mesin pencari ya atau search engine itu dan dengan alat seperti Hotbot, Looksmart, Alexa ya seperti itu. Tahun 98 juga lahir kemudian 2 tahun kemudian lahir itu Google. Ya, Google yang kita kenal seperti yang sekarang ya. Jadi kalau masuk sekarang kan tidak ada Yahoo lagi tapi Google gitu ya. Nah, Microsoft meluncurkan ini mesin pencari atau search engine MSN, juga ada juga Yahoo juga masih ada sisa-sisanya ya, yang membawa ke pasar pencarian web Yahoo. Kemudian 2 tahun kemudian internet booming lah, meledak ya. Kita tahu semua mesin pencari yang kecil-kecil ditinggalkan atau dihapus, kemudian meninggalkan lebih banyak ruang bagi bisnis-bisnis besar. Jadi karena dia terjadi kevakuman, maka masuklah bisnis-bisnis besar yang mengisi relung-relung tadi. Juga kemudian ada dunia pemasaran digital di sini, kalau kita melihat lonjakan tajam pertama kali pada tahun 2006, ya, ketika lalu lintas mesin pencari dilaporkan tumbuh sampai mencapai 6,4 miliar rupiah ya dalam 1 bulan. Nah, Microsoft menempatkan MSN di latar belakang dan meluncurkan live search ya untuk bersaing dengan Google dan Yahoo. Nah, kemudian juga ada di sini akibat hal tersebut jumlah informasi ya
termasuk saluran yang digunakan oleh pemasar digital meningkat berlipat ganda ya. Dan tahun 2004 iklan dan pemasaran internet di Amerika ya menghasilkan sampai 2,9 miliar US dollar. Ya, lanjut kemudian ada lagi kita kenal jadi situs jejaring sosial mulai bertumbuhan, muncul ya. MySpace mungkin ya pertama kali adalah situs jaring sosial yang muncul pertama kali, kemudian diikuti oleh Facebook ya. Nah, waktu Facebook keluar juga itu kan booming kita lihat ya. Mereka orang-orang para pemakai user semua, apalagi di Indonesia ya, semua pada ya menggunakan berbondong-bondong. Jadi bisa apalagi kalau kita kenal di sini bisa mencari teman-teman lama ya seperti itu. Nah, banyak perusahaan kemudian menyadari bahwa situs yang baru bermunculan ini mulai membuka peluang baru ya untuk pemasaran produk-produk dan merek-merek mereka. Jadi ada semacam peluang baru untuk bisnis ya. Kemudian dengan sumber daya yang baru ya, mereka membutuhkan pendekatan baru untuk mempromosikan bisnis mereka dan memanfaatkan platform jejaring digital ya. Nah, itu sekilas lah ya sejarahnya ya. Itu kalau kita lihat. Nah, kemudian kalau kita masuk sendiri ke dalam gambaran umum digital marketing itu sendiri apa sih? Ya, yang dimaksud sebenarnya dalam digital marketing itu adalah istilah umum untuk pemasaran barang atau jasa ya yang ditargetkan, terukur dan interaktif dengan menggunakan teknologi digital, platform-platform digital ya. Nah, tujuan utama dari digital marketing yang kita ketahui adalah sebenarnya untuk mempromosikan merek ya. Brand-brand perusahaan kita, apalagi yang baru launching begitu ya, yang baru produk-produk atau jasa yang baru mau kita perkenalkan kepada masyarakat ya. Alangkah lebih baiknya kita menggunakan platform digital gitu ya. Nah, kemudian digital marketing juga memiliki banyak manfaat ya dan kelebihan jika dibandingkan dengan metode pemasaran konvensional. Kenapa? Ya, daya jangkaunya atau daya cakupnya lebih luas ya dan juga lebih cepat, bisa dikenal oleh orang-orang seluruh dunia ya kalau saya rasa seperti itu. Ya. Kemudian juga metode digital marketing ini umumnya lebih hemat biaya ya secara keseluruhan. Ya, jadi kenapa lebih menghemat biaya? Karena tidak perlu kita promo terlalu banyak gitu ya, terlalu secara manual itu kita kita nggak perlu mempromosikan barang-barang atau jasa kita sampai ke tempat-tempat yang terpencil seperti itu. Ya, dengan jangkauan internet ya, kalau apabila ada cakupan internet ya sampai ke pelosok pun itu bisa kita efektifkan biaya dan kita efisienkan biaya promo kita ya. Kemudian juga ya jika metode ini jalankan dengan baik dan brand serta followers sudah dapat dibangun ya. Biaya yang dikeluarkan akan lebih sedikit karena tadi seperti tadi ya tidak perlu banyak biaya promosi yang dikeluarkan untuk secara manual kita harus menuju ke pelosok-pelosok ya. Efisiensi digital marketing bisa dibuktikan ya. Kalau kita lihat di sini sebentar. Ya. Ya, efisiensi digital marketing itu ini bisa dibuktikan ya. Kalau kita lihat dengan penggunaan sebenarnya sumber daya manusia yang lebih minim ya. Kita tidak perlu banyak mempekerjakan orang ya. Karena kegiatan promosi bisa dilalui melalui media digital. Ini ya sebenarnya ini manfaat-manfaat yang paling terasa jelas. Nah, kenapa sebenarnya semua orang ini ya menuju ke online gitu ya? Kenapa sebenarnya kita butuh sebenarnya menuju ke online? Ya memang masa sekarang ini ya
online itu lebih kuat sekali ditegaskan, apalagi sejak memasuki masa pandemi COVID 2000, mulai dari akhir 2019 sampai pertengahan tahun 2022, ya banyak sekali orang yang menggunakan platform media digital ya, khususnya melalui secara online gitu ya, baik memasarkan produk atau jasanya maupun untuk live conference dan sebagainya ya, untuk kebutuhan pendidikan dan sebagainya. Apalagi bisa kita rasakan untuk penjualan-penjualan ya, seperti itu ya. Nah, jadi mencari informasi produk, layanan dan lokasi baru bisa kita pakai juga dengan online. Jika mereka mempunyai pertanyaan ya, kita juga bisa lakukan secara online. Jika mereka membutuhkan bantuan juga seperti itu. Jika mereka menginginkan informasi yang lebih tentang seorang atau perusahaan, bisa kita dapatkan melalui media online. Ya. Nah, pentingnya sebenarnya kalau kita lihat di sini, pentingnya digital marketing, ya, yaitu pertumbuhan pasar bisa lebih cepat, ya. Pertumbuhan pasar bisa lebih cepat kita rasakan di sini, karena memang respon atau tanggapan dari para calon konsumen kita di seluruh pelosok dunia bisa lebih cepat gitu juga ya. Nah, kemudian cara komunikasi dengan pelanggan bisa juga lebih cepat apabila misalnya ada kan konsep pemasaran itu kan kita basiskan pada needs, pemenuhan pada needs and wants pasar sasaran ya. Jadi gitu ya. Jadi dengan konsep seperti itu, kita bisa komunikasi langsung dengan pelanggan. Apa sebenarnya produk atau jasa yang diinginkan oleh mereka saat ini gitu ya. Yang seperti apa sih ya yang memang dibutuhkan gitu ya, atau yang sedang tren seperti itu ya. Kemudian juga ada metode komunikasi dengan pelanggan yang lebih murah ya. Ya seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ada juga di sini kalau kita lihat keuntungan digital marketing daripada pemasaran yang konvensional, yaitu pertama menggunakan konten untuk terhubung dengan konsumen online. Ya kita tahu semua lah ya, dengan teknologi internet itu bisa kita secara langsung terhubung dengan konsumen kita dimanapun gitu ya. Seperti ini saja ya, dengan platform Zoom seperti ini kan kita bisa bertemu di satu ruang maya gitu ya, dalam satu kesempatan. Tidak mungkin Anda yang di sana ada yang jauh ya gitu ya, atau sedang sibuk gitu ya, bisa menyempatkan pula dengan teknologi digital ini. Kemudian juga melacak pelanggan bisa juga dari interaksi pertama dan keseluruhan perjalanan transaksi pembelian. Ya, dengan platform digital marketing bisa ketahuan itu semua ya. Kita misalnya juga kalau kita lihat, kita pesan ojol ya, ojek online atau apa gitu ya, kan rekornya bisa kita lihat, ini namanya siapa ya, plat nomornya berapa, kan seperti itu ya. Interaksi perjalanan kita bagaimana ya, itu bisa juga ketahuan ya. Atau apa yang pernah kita order ya, itu juga bisa terlacak dengan sempurna. Kemudian ada juga untuk mengoptimalkan konversi ya. Kemudian terhubung dengan pelanggan secara mobile dan menjadi lebih kompetitif. Nah, sekarang kalau kita lihat dari strategi digital marketing itu sendiri apa sih sebenarnya? Ya, untuk menetapkan tujuan apa di sini ya? Tujuan dari digital marketing itu sendiri ya, tadi sudah disampaikan ya, bahwa digital marketing itu untuk menjangkau atau mencakup konsumen yang calon-calon konsumen kita secara luas gitu ya, dengan skop yang luas, lebih luas daripada pemasaran konvensional. Kemudian juga menciptakan wadah pemasaran ya. Wadah pemasaran yang seperti apa nanti kita bisa lihat nanti ya, untuk menampung calon-calon konsumen kita nanti gitu. Kemudian juga mengembangkan call to act ya, memanggil atau secara tindakan gitu ya. Jadi secara tindakan ini bisa kita cakup juga dari
internet itu kan bisa ada media komunikasi seperti itu. Kemudian juga mengendalikan traffic pengunjung, ini juga bisa ya. Ada juga saluran, nah kalau kita lihat di sini, saluran digital marketing yang dipergunakan biasanya apa sih? Iya, biasanya ada tampilan iklan ya, email, berupa email pemasaran ya. Ada juga pemasaran via media sosial ya, di Instagram, Facebook ya, TikTok atau apalagi yang macam-macam lah yang lain ya. Kemudian juga ada iklan permainan sebagainya ya. Ini saluran-saluran digital marketing. Kemudian ya kalau kita lihat berikutnya adalah bagaimana sih sebenarnya penerapan digital marketing itu ya. Nah, yang pertama ini kita lihat penerapannya yaitu menggunakan digital banner ya. Melalui digital banner ya, banner tentang bisnis Anda dapat ditemukan secara daring atau secara online di website tertentu ya. Jadi kalau banner yang Anda tampilkan di situ menarik ya, tidak menutup kemungkinan banner Anda akan diklik oleh si pelanggan atau calon pelanggan Anda ya. Sehingga bisa meningkatkan traffic ke website Anda. Ya. Contoh apabila untuk beriklan ya melalui digital banner, Anda dapat memasang iklan pada di iklan digital, misalnya ada pasang iklan.com ya, kompas.com, Tribun News, kompasiona.com ya, kontan.co.id ya, grid.id, bola sport, gridoto.com dan sebagainya. Ya. Itu ya. Kemudian kalau kita lihat juga ada bisa melalui media sosial. Nah, ini yang paling gampang dan paling banyak ya kita pakai. Sebagian besar orang pasti memiliki media sosial ya. Ya kan karena tadi internet itu sudah ada pergeseran dari kebutuhan sekunder sekarang sudah menjadi kebutuhan primer ya. Bahkan kalau Anda misalnya ketinggalan HP Anda gitu ya, smartphone Anda gitu ya di rumah, Anda sudah setengah perjalanan ke kantor atau ke sekolah atau ke kampus, pasti tentu Anda akan kembali lagi gitu ya. Anda rela kembali lagi karena ke rumah ya. Karena kenapa? Itu smartphone Anda adalah eh, separuh nyawa Anda begitu ya. Jadi kalau kita bisa katakan separuh nyawa kita. Karena ada semua di situ ya. Ya. Nah, jadi Anda dapat memanfaatkan hal tersebut untuk memasarkan produk Anda ya. Ya, ada banyak media sosial jadi seperti media Instagram, Twitter, Facebook, juga WhatsApp yang kita pakai ini juga sebenarnya bisa untuk kita mengiklankan gitu ya, barang atau jasa. Anda dapat mempelajari lebih dahulu karakteristik masing-masing media sosial, ya, sehingga tahu media sosial yang paling tepat untuk memasarkan produk Anda itu seperti apa. Ya, jadi memasarkan produk melalui media sosial tentu membutuhkan konten. Konten yang dimaksud bisa berupa foto atau video yang dilengkapi infografis ya. Jadi dibuatlah semenarik mungkin ya atau orang istilahnya dengan eye catching gitu ya. Jadi orang yang melihat langsung baru membuka atau baru mengklik itu wah ini sudah menarik banget gitu ya untuk kita sambangi atau kita tengoklah situsnya atau seperti itu atau kita lihat produknya atau jasa yang ditawarkan ya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada digital advertorial ya. Advertorial adalah sebenarnya kalau kita lihat iklan dalam bentuk artikel ya. Sementara itu digital advertorial ya yaitu iklan advertorial yang tayang pada satu website ya. Nah, jadi kalau kita lihat ada website itu ada iklan yang lewat seperti itu ya, lewat iklan advertorial Anda dapat menceritakan dengan lengkap dan rinci usaha yang sedang Anda geluti. Nah, itu bisa juga ya sebagai platform digital marketing. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan mesin pencari ya atau search engine optimization ya, SEO. SEO ini banyak digunakan perusahaan ya untuk memasarkan produk mereka. Melalui penerapan SEO yang baik, jadi website
Anda dapat muncul di halaman pertama pencarian Google. Nah, kenapa kita menghendaki website kita itu ada di halaman pertama? Karena ya orang itu males ya untuk mencari, biasanya kalau kita nyari ya, googling gitu, di halaman pertama yang dia lihat tidak ada, terus dia tidak mau lagi melanjutkan mencari ke halaman kedua. Itu sangat jarang, bro. Ya, sangat jarang. Mereka hanya mau mengklik yang ada di halaman pertama itu aja. Begitu mereka cari misalnya buku ya, buku pemasaran atau buku digital marketing terbaru, terbuka di halaman pertama. Nah, itu saja yang dia cari dari atas sampai bawah. Ya, kalau tidak ada di situ setelah diklik, rata-rata jarang yang masuk atau menuju ke halaman kedua ya. Seperti itu. Nah, jadi dengan demikian, traffic ke website Anda dapat meningkat jika orang memutuskan untuk mengklik website Anda yang muncul di halaman Google ya. Kemudian kita lihat juga ada Search Engine Marketing atau SEM. SEM sama seperti SEO tadi, yaitu bertujuan untuk memunculkan website Anda di halaman pertama pencarian Google. Hanya kalau kita lihat SEM ini berbayar ya, gitu, get paid, sedangkan SEO gratis ya. Nah, dengan menggunakan SEM Anda tidak perlu repot mengoptimisasi website Anda agar muncul di halaman pertama pencarian Google ya. Jadi penggunaan SEM ditandai dengan adanya kata add di sebelah nama website Anda. Jadi ada add gitu ya. Kemudian ada juga email marketing yang kita pakai ya. Pemasaran produk melalui email marketing bersifat lebih personal ya, karena langsung mengirimkan ke konsumen yang bersangkutan. Oleh karena itu, sebelum melakukan pemasaran melalui email marketing, Anda harus mempunyai database konsumen yang untuk dikirim email. Biasa-biasanya sih untuk email marketing ini yaitu fungsi dari CRM ya, Customer Relationship Management ya, atau Customer Relationship Marketing ya, yang bertujuan untuk menjalin relationship dengan customer kita atau calon customer kita ya, atau customer yang sudah pelanggan yang sudah potensial ya, supaya dia terus membeli ke kita ya, kan kita kita jalin ya pertemanan, kita jalin networking dengan mereka ya. Dengan cara apa ya, kita kirimin mungkin ucapan selamat ulang tahun, ucapan hari pernikahan ya, atau ucapan-ucapan pada hari raya seperti itu ya. Oke. Berikutnya kalau kita lihat, selain ada fungsi-fungsi yang positif tadi ya, nilai-nilai positif dari digital marketing, kita juga tahu bahwa digital marketing ini punya tantangan tersendiri gitu. Ya. Apa sih sebenarnya tantangannya? Ya. Sulit mengidentifikasi target audience ya. Nanti kita lihat penjelasan. Kemudian ada lagi kurangnya engagement di media sosial. Ada pula kesulitan mengukur ROI ya, return on investment. Berikutnya ada persaingan yang ketat, kemudian kekhawatiran keamanan data, tim yang tidak kompeten, dan perubahan algoritma platform. Oke, kita lihat penjelasannya ya. Nah, jadi masalah digital marketing itu yang kita lihat di sini apa? Pertama, sulitnya mengidentifikasi target audiens kita. Ya. Jadi salah satu permasalahan yang sering dihadapi dalam digital marketing adalah kesulitan dalam mengidentifikasi target audiens dengan tepat. Ya. Terkadang campaign kita atau kampanye pemasaran online kita tidak mencapai sasaran, ya. Tidak mencapai sasaran yang kita inginkan. Karena kurangnya apa? Pemahaman terhadap siapa sebenarnya target pasar yang diinginkan. Target market kita ya. Market share kita juga kita belum jelas, jadi seperti itu. Bagaimana solusinya? Solusi yang bisa kita lakukan ini yaitu riset pasar yang mendalam. Jadi
sebelum kita melakukan pemasaran melalui platform digital marketing, ada baiknya kita melakukan riset pasar yang dalam. Yaitu apa namanya? Sebenarnya kita untuk mempelajari itu ya, karakteristik, preferensi, kebutuhan target audiens kita bagaimana. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita dapat menyesuaikan strategi pemasaran kita agar lebih efektif dan sesuai keinginan target audiens ya. Itu sebenarnya. Kemudian yang kedua, kendalanya adalah kurangnya engagement di media sosial. Ya. Apa itu, bagaimana kurangnya engagement di media sosial itu? Media sosial adalah salah satu alat terkuat dalam digital marketing. Namun kadang-kadang perusahaan menghadapi kesulitan untuk menciptakan konten yang menarik ya dan mendapatkan engagement dari pengguna. Jadi kadang-kadang kita juga begitu kan, kalau kita melihat suatu platform digital marketing, kita nggak terlalu begitu tertarik ya. Tidak terlalu begitu tertarik karena kenapa? Ya mungkin apa sih? Banyak masalah sebenarnya ya. Nah, bagaimana kita tahu bagaimana menyikapinya atau solusinya ya? Solusinya yaitu kita buat konten berkualitas dan yang konsisten. Konsisten itu maksudnya apa? Istiqomah istilahnya. Kita terus-terusan kita buat dengan konten-konten yang baik gitu ya. Kalau kita lihat di YouTube itu, YouTuber itu karena dia punya konsistensi memasukkan atau mengupload video-videonya gitu ya. Jadi kalau hanya sedikit atau tidak konsisten membuat video-videonya, tentu YouTuber itu juga tidak mendapatkan subscriber yang banyak ya. Seperti itu contohnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat untuk mengatasi masalah ini sebenarnya kita perlu fokus pada pembuatan konten berkualitas. Ya. Konten yang berkualitas itu yang bagaimana? Yang baik, yang kita desain dengan baik dulu ya, bagaimana, atau yang eye catching tadi seperti itu. Ya, pastikan konten kita relevan ya, informatif dan juga menghibur. Ya. Selain itu konsistensi juga sangat penting tadi yang saya bilang ya, buat jadwal posting teratur dan responsif terhadap interaksi pengguna. Nah, dengan begitu kita dapat meningkatkan engagement dan membangun hubungan yang kuat dengan audiens kita ya. Oke, kemudian yang berikutnya yaitu kendala berikutnya adalah kesulitan mengukur ROI-nya atau return on investment ya. Mengukur efektivitas dari kampanye digital marketing sering menjadi masalah sebenarnya bagi banyak perusahaan ya. Karena kenapa? Kesulitan ini untuk menentukan berapa besar sih dampak yang dihasilkan oleh investasi yang telah mereka lakukan. Mereka kan butuh cepat juga ya. Jadi butuh dana yang mereka keluarkan bisa cepat kembali gitu loh ya. Paling tidak break even point dulu lah gitu ya, dalam tempo yang singkat seperti itu. Nah, solusinya apa? Gunakan alat analitik. Agar dapat mengukur ROI dengan lebih akurat, ya, kita perlu menggunakan alat analitik digital seperti Google Analytics. Ya, alat ini memberikan informasi detail tentang kinerja kampanye kita, termasuk jumlah pengunjung, ya, kemudian ada konversinya dan juga sumber traffic kita. Jadi dari data ini kita bisa mengevaluasi performa kampanye kita dan membuat penyesuaian ya jika diperlukan. Kendala berikut juga ada lagi persaingan ketat ya. Kita tahu lah ya di era sekarang ini sudah banyak sekali kompetitor sejenis gitu loh ya. Nah, dalam dunia digital marketing persaingan bisa sangat ketat. Banyak perusahaan bersaing untuk mendapatkan perhatian konsumen ya. Membuat sulit bagi bisnis kecil untuk bersaing. Sebenarnya tidak sulit sebenarnya ya. Kalau dalam falsafah agama ya, kalau itu sebenarnya rezeki kan katanya sudah ada masing-masing gitu ya. Nah, sebenarnya bagaimana kita menyikapinya? Fokus pada diferensiasi dan keunggulan bersaing. Ya.
Nah, untuk mengatasi persaingan yang ketat ini, kita perlu fokus pada diferensiasi. Diferensiasi itu apa? Pembedaan ya. Ada apa nanti kita buat produk kita bisa bermacam-macam gitu ya. Nantinya ya. Jadi dulu kalau kita kenal misalnya sebagai contoh kacang dua kelinci itu sama kacang Garuda itu kan dulu bisnis mereka adalah di dunia perkacangan ya. Tapi sekarang sudah apa namanya mengembangkan produk mereka ya ada coklat, ada kopi, ada makanan kecil, snack ringan dan sebagainya ya seperti itu. Nah untuk mengatasi persaingan ketat jadi itu tadi diferensiasi ya. Jadi kita temukan keunikan dan keunggulan yang membuat produk atau layanan kita berbeda dari pesaing. Itu perlu banget ya. Makanya kalau kita kenal waktu pertama si Ruben Onsu membuat menciptakan ayam geprek itu sangat banyak atau konsumen banyak yang antusias, masyarakat antusias ya. Tapi setelah lama banyak yang pakai geprek ya sudah jadi biasa ya. Nah, seharusnya kita harus punya inovasi lain gitu ya, agar kita bisa bersaing juga di kancah perbisnisan. Kemudian juga ada kekhawatiran. Nah, ini kekhawatiran keamanan data. Ya, kalau kita lihat sekarang ini kan sangat banyak ya. Sangat banyak apa? Sangat banyak sekali hacker-hacker yang menghack media sosial kita ya. Ya kemarin saja saya belum lama ini ya ada apa teman saya melaporkan bahwa ada menerima WhatsApp dari orang yang mengaku saya gitu ya, pakai foto saya gitu ya, tapi nomor HP-nya beda ya. Nah, akhirnya dikonfirmasi dulu, ternyata itu bukan saya. Nah, itu kan banyak sekali keamanan data ya, atau misalnya yang seperti undangan digital ya, kalau diklik langsung menguras apa rekening kita gitu ya. Banyak sekali. Jadi era digital ini juga ada efek negatifnya. Jadi keamanan data yang semakin meningkat itu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, potensi pelanggaran keamanan. Nah, solusinya bagaimana? Transparansi dan keamanan yang ditingkatkan ya. Jadi untuk mengatasi kekhawatiran ini apa namanya? Kita perlu memastikan keamanan data menjadi prioritas utama kita ya. Berikan informasi transparan kepada konsumen mengenai langkah-langkah keamanan yang kita terapkan. Selain itu, pastikan bahwa situs web dan sistem pembayaran online kita memenuhi standar keamanan industri ya. Dan juga ada hal ini menjadi hambatan juga strategi yang kurang jelas dan rinci. Jadi salah satu masalah umum dalam digital marketing adalah ketidakjelasan dalam merencanakan strategi yang tepat. Ya, banyak perusahaan yang memulai kampanye digital marketing tanpa rencana yang jelas dan hal ini seringkali berdampak pada ketidakefektifan kampanye dan hasil yang tidak sesuai harapan. Ya, seperti itu. Nah, solusinya bagaimana sih? Ya, solusinya kalau kita lihat untuk menanggulanginya adalah perlu membuat rencana digital marketing yang jelas. Pastikan rencana tersebut mencakup tujuan kampanye kita, target audiens, jenis konten yang akan digunakan, ya, juga metrik yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan kampanye. Ya, jadi rencana yang kita ini dengan rencana yang terstruktur, kita dapat memastikan bahwa setiap kampanye digital marketing memiliki tujuan yang jelas, ya, efektif dan efisien. Kemudian ada lagi tim yang tidak kompeten, ya. Kurangnya tim yang kompeten ini seringkali menjadi kendala serius dalam dunia digital marketing. Nah, banyak perusahaan yang tidak memiliki tim yang terlatih untuk menjalankan kampanye digital marketing yang berdampak negatif, ya. Ya, makanya banyak perusahaan yang meminta seperti konsep manajemen ya, the right man on the right place ya, orang yang tepat di tempat yang tepat gitu ya. Nah, jadi apa namanya kompetensi itu ya
perlu sekali gitu ya. Jangan jadi ini jadi menjadi hambatan nantinya ya. Kita cari benar-benar orang-orang yang handal yang menguasai bidang digital marketing. Kemudian, ya ini solusinya ya. Untuk mengatasi masalah ini penting memiliki tim yang terlatih, berpengetahuan dalam ranah digital marketing ya. Pastikan tim tersebut memiliki keahlian bidang SEO tadi, search engine optimization, search engine marketing, dan sosial media dan konten ya. Seperti itu. Dan yang terakhir kendalanya yaitu perubahan algoritma platform yang digunakan. Nah, platform digital marketing seperti Google, Facebook, Instagram ya, ini seringkali mengubah algoritmanya ya. Hal ini dapat mempengaruhi visibilitas konten dan strategi pemasaran secara keseluruhan. Oleh karena itu Anda perlu mengikuti perkembangan terbaru dan beradaptasi dengan perubahan algoritma ya agar bisa tetap bersaing. Solusinya pemahaman yang baik tentang algoritma platform digital bisnis Anda gunakan akan membantu ya optimalisasi kampanye Anda. Nah, sebaiknya lakukan riset dan eksperimen guna menemukan cara terbaiknya ya untuk mengoptimalkan strategi Anda untuk algoritma. Jadi paling tidak kita juga tahu mengenai platform digital ini gitu ya. Paling tidak itu. Sedikit banyak lah. Nah, kemudian ada juga tren terkini ya dalam digital marketing. Apa yang harus diperhatikan sebenarnya? Dunia digital marketing kan terus berubah ya dengan perkembangan teknologi hingga perubahan perilaku konsumen ya ini kan kita kaitkan dengan consumer behavior gitu ya. Untuk tetap relevan dan berhasil, para pemasar perlu memperhatikan tren terkini dan mengadaptasi strategi mereka sesuai kebutuhan pasar agar kita selalu update gitu ya, tidak ketinggalan zaman. Yang pertama kita gunakan AI ya atau artificial intelligence yang ini yang paling lagi sedang booming-boomingnya ya dan machine learning ya. Jadi AI dan ML di sini makin menjadi bagian integral dari strategi digital marketing ya. Ya paling tadi tidak kita punya pengetahuan tentang ini juga ya. Dengan kemampuan untuk menganalisis data secara cepat dan akurat memungkinkan para pemasar dapat mengoptimalkan kampanye mereka ya, gitu ya. Juga menyediakan pengalaman yang lebih personal bagi konsumen. Nah, contohnya misalnya kalau kita lihat pemasar dapat menggunakan AI, di sini teknologi AI untuk melakukan segmentasi pasarnya, segmentasi audiensnya dengan lebih tepat. Ya, apa sih segmentasi itu? Kita lihat kita bagi-bagi ya pasar itu sesuai dengan apa namanya demografinya ya, apa namanya usia si target marketnya ya, agama bisa juga atau tingkat pendapatannya ya atau golongannya seperti itu ya. Nah jadi dengan menyusun rekomendasi produk yang dipersonalisasi mengoptimalkan penempatan iklan berdasarkan data perilaku konsumen ya. Oke, kemudian kedua penggunaan konten interaktif. Ya. Jadi konten yang interaktif semakin populer dalam strategi digital marketing karena dapat meningkatkan keterlibatan pengguna dan menciptakan pengalaman yang lebih menarik. Ya. Jadi yang termasuk konten seperti ini ada kuis online, polling pendapat, ya, infografis interaktif, video 360 derajat gitu ya. Nah, jadi dengan memanfaatkan konten interaktif ini sebenarnya para pemasar bisa membangun hubungan yang lebih dalam dengan audiens mereka. Ya, terutama pada memperkuat kesadaran merek. Brand awareness ya. Yang ketiga kita lihat di sini ada juga meningkatnya penggunaan video. Video terus menjadi format konten ya yang dominan dalam digital marketing. Ya, karena kalau cuma gambar aja kan kadang-kadang tidak terlalu menarik gitu ya. Kadang kita perlu sisipkan juga ada video gitu ya. Meningkatnya konsumsi video online terutama di platform seperti YouTube ya, Instagram dan TikTok membuat video menjadi alat yang sangat efektif menjangkau dan terhubung dengan audiensnya. Ya, kalau kita lihat misalnya ya short-short video atau di TikTok itu kan
lebih kena sekali ya, misalnya mempromosikan suatu tempat ya, mempromosikan kuliner gitu ya di suatu tempat. Nah itu bisa ya, mempromosikan produk juga bisa lebih tepat ya, tidak dengan video-video interaktif ini. Kemudian perkembangan pengalaman pengguna atau user experience ya, yang responsif. Nah, pengalaman pengguna yang responsif menjadi semakin penting dalam dunia digital marketing. Apa yang kita lihat? Konsumen mengharapkan situs web dan aplikasi yang mudah dinavigasi, ya, cepat dimuat, user friendly lah gitu, ya, ramah pengguna di berbagai perangkat, termasuk ponsel pintar dan tablet. Jadi kalau sulit kita pakai ya, kita kliknya juga kita nggak paham gimana-gimananya, ada jelimet gitu istilahnya ya, tentu konsumen tidak akan enjoy, dan kalau apabila dia tidak enjoy menggunakannya, dia tinggalkan begitu ya. Kemudian juga yang kelima, peningkatan fokus pada pemasaran berbasis nilai. Apa itu pemasaran berbasis nilai? Semakin pemasaran berbasis nilai ini semakin menjadi fokus utama ya bagi merek yang ingin membangun hubungan lebih kuat dengan konsumen mereka. Ya. Daripada hanya mempromosikan produk atau layanan mereka, merek-merek yang sukses lebih memperhatikan bagaimana mereka dapat memberikan nilai tambah bagi konsumen. Jadi sebenarnya ya, membangun nilai ini sangat penting ya. Tadi seperti disampaikan, di perusahaan tentu ada bagian CRM atau Customer Relationship Management atau marketing, ini bisa membangun nilai pada calon-calon konsumennya atau pada konsumen yang sudah ada atau konsumen yang potensial ya, agar mereka bisa bisa kita tingkatkan nilai loyalitasnya ya. Apabila mereka sudah loyal terhadap produk atau jasa kita, tentu mereka akan mau membeli lagi, membeli ulang ya, repurchase pada produk atau jasa kita ya. Ya, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai digital marketing ya. Nanti kita bisa sambil sharing-sharing ini ya, pengalaman atau sharing-sharing dari pertanyaan yang ada. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Mbak. Saya kembalikan kepada Mbak Widi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Andrian atas presentasinya yang sangat menarik dan informatif. Kalau bisa saya rangkum nih dari presentasi sebelumnya, kita sudah mendengarkan bersama apa itu sejarah digital marketing, gambaran umum digital marketing, manfaat dan pentingnya dari digital marketing, strateginya, serta penerapan dan tantangan serta cara mengatasinya, juga tren-tren terkini dari digital marketing. Nah, seperti yang udah dijelaskan sebelumnya juga nih, digital marketing memiliki banyak manfaat, seperti mencakup target yang lebih luas, biaya yang lebih hemat, dan penggunaan SDM yang lebih minim. Terus juga ada beberapa strategi digital yang bisa kita terapkan, antara lain menetapkan tujuan, menciptakan wadah pemasaran, mengembangkan call to act, dan mengendalikan traffic pengunjung. Selain itu juga ada beberapa strategi, beberapa digital marketing yang bisa kita terapkan, yaitu digital banner di website tertentu untuk meningkatkan traffic, ada media sosial juga, digital advertorial dalam bentuk artikel, mesin pencari seperti search engine optimization, dan juga SEM, lalu ada juga email marketing. Dan tantangannya yang kita hadapi di digital marketing ini, yang pertama adalah sulit mengidentifikasi target audience, lalu kurangnya engagement, dan juga kesulitan mengukur return on investment, lalu juga persaingan yang ketat, dan keamanan data, serta juga strategi yang kurang jelas dan merinci, lalu adanya perubahan algoritma platform yang digunakan. Itu Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian. Nah, bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, silahkan dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur Slido, melalui link yang di-share pada kolom chat oleh panitia. Nah, selanjutnya untuk menyegarkan suasana, kita akan melakukan sesi ice breaking.
Pada sesi ice breaking ini akan dipandu oleh Mbak Dewi. Kepada Mbak Dewi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Widi atas kesempatannya. Jadi mohon Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, ice breaking kali ini akan menggunakan Mentimeter. Nah, teman-teman nanti bisa masuk melalui website yang sudah saya berikan di kolom chat, atau bisa klik Mentimeter dan masukkan codingnya, seperti itu. Oke, kita tunggu dulu. Agar teman-teman semua bergabung. Silakan apabila Pak Adrian ingin bergabung, kami persilakan juga Bapak. Baik, Mbak. Kita tunggu teman-teman semua untuk bergabung. Oke, jadi pertanyaannya adalah apa tren pemasaran digital yang menurut Anda akan mendominasi di masa depan? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adrian bahwa jenis-jenis digital marketing itu banyak sekali ya. Nah, ini saya coba mengambil beberapa, dan di sini dominannya adalah menggunakan AI dan otomatisasi pemasaran. Nah, otomatisasi pemasaran ini juga termasuk tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Adrian, apakah SEO dan juga SEM itu termasuk, Bapak? Ya, bagaimana Mbak Dewi? Mohon maaf. Untuk otomatisasi pemasaran ini, Oke. Pak, apakah SEM dan juga Ya, SEO itu masuk menggunakan otomatisasi ini, Bapak? iya betul. Oke. Tadi juga sudah dijelaskan secara rinci oleh Pak Adrian mengenai SEM dan juga SEO itu apa gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide yang kedua. Jadi menurut rekan-rekan semua, apa tantangan terbesar dalam pemasaran digital? Ini ada contohnya, ada biaya, perubahan algoritma atau ROI, mungkin kreativitas, konten, persaingan, atau lain-lainnya yang menurut teman-teman pribadi itu ada juga nih tantangan terbesarnya gitu. Silahkan untuk mengetikkan di 3 kolom yang tersedia. Ya, masih kita tunggu, barangkali teman-teman semua masih mengetik. Ini sudah mulai masuk ya teman-teman. Sini ada persaingan juga mendominasi, ada persaingan dan juga persaingan harga. Mungkin itu masih satu tema ya teman-teman. Ada kreativitas juga di sini yang paling besar juga. Algoritma juga, persaingan konten kreator. Oke, mungkin kita langsung saja. Jadi di sini itu utamanya adalah kreativitas dan persaingan. Jadi dibutuhkan kreativitas ya teman-teman untuk digital marketing ini gitu. Oke, slide selanjutnya. Nah, platform media sosial mana nih yang menurut teman-teman ini paling efektif? Instagram, atau Facebook, atau TikTok, atau LinkedIn, YouTube, atau X Twitter barangkali?
Oke, 3 orang sepakat menggunakan TikTok. Ada juga Facebook, Instagram. Kalau LinkedIn, barangkali ini digunakan untuk promosi, tapi promosi mungkin tidak terlalu banyak ya teman-teman kalau sepengetahuan pribadi saya gitu. Kalau YouTube mungkin bisa melalui video-video advertisement ya. Untuk mencari Oke. kerja biasanya itu LinkedIn. Oh iya, betul sekali Betul. Bapak untuk mencari kerja. Iya, cari-cari Advertisement lowongan kerja. lowongan pekerjaan gitu ya teman-teman. Oke, langsung kita lanjut saja nih teman-teman. Nah, di sini pertanyaan selanjutnya yakni apa jenis konten paling efektif untuk pemasaran nih menurut teman-teman? Video. Teman-teman memberi nilai berapa nih untuk konten tentang video? Apakah teman-teman itu sepakat dengan konten digital marketing menggunakan video? Kemudian untuk yang email pemasaran, seberapakah nilai untuk email pemasaran nih dari teman-teman? Kemudian infografis, nilai terbanyak ada pada video nih. Nilai paling atas masih di video dengan skor 5. Ya, iya sih ya teman-teman, kalau misalnya video itu kita bisa tahu secara langsung produknya dari sisi mana saja dan juga ulasan-ulasan secara langsung dan lebih meyakinkan gitu ya. Kalau email pemasaran di sini masih 2,3. Barangkali ini email pemasaran teman-teman yang aktif membuka emailnya, kayak mungkin itu bisa juga ini ya, tertarik dengan produk yang ditawarkan gitu. Tapi kalau misal emailnya itu jarang aktif, itu juga barangkali harus dipertimbangkan. Oke, di sini teman-teman secara umum sepakat bahwa jenis konten yang paling efektif untuk pemasaran adalah video. Oke, kita lihat selanjutnya. Dari mana teman-teman mendapat informasi tentang pemasaran digital marketing? Nah, seperti acara hari ini, yakni teman-teman melalui webinar mendapat informasi dan juga pengetahuan baru mengenai digital marketing. Hal-hal yang teman-teman ada yang belum tahu, hari ini teman-teman bisa tahu dari Pak Adrian gitu. Nah, kalau selain webinar, barangkali teman-teman eh, mengetahui tentang ilmu-ilmu digital marketing itu dari mana sih gitu. Ya, bisa diketikkan di kolom chat ya. Oke, webinar masih dominasi, kemudian YouTube dan juga TikTok, artikel, website, jurnal. Oke. Oke, jadi dari games ice breaking ini kita bisa tahu nih teman-teman kalau teman-teman itu mendapatkan informasi dari berbagai media. Webinar, mungkin barangkali kita bisa menyelenggarakan webinar lagi tentang digital marketing nih, karena kita bisa langsung berinteraksi dengan pembicara dan juga bisa mengupgrade ilmu kita. Barangkali cukup sekian Kak Widi, ice breaking dari saya. Saya kembalikan lagi ke Kak Widi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dewi untuk ice breaking-nya. Oke, jadi sekarang kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan untuk dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur Slido yang linknya telah di-share di kolom chat. Dan untuk penanya terbaik, kami juga akan menyediakan voucher gratis post viewer. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan di Slido. Mungkin saya akan bacakan dua terlebih dahulu ya Pak. Dua pertanyaan. Ya, yang pertama pertanyaan dari Sira. Izin bertanya Pak, bagaimana cara mengukur keberhasilan menggunakan digital marketing dalam promosi produk itu? Yang kedua,
Menarik sekali, Pak. Sekarang banyak endorse influencer. Apa pendapat Bapak tentang penggunaan influencer dalam strategi digital marketing? Dua pertanyaan itu dulu, Pak. Oke, terima kasih Mbak Widi. Oke, pertanyaan pertama ini yang dari siapa, Sira ya. Bagaimana cara mengukur keberhasilan menggunakan digital marketing dalam promosi produk kita? Ya, ya ini sih kita sharing-sharing aja ya. Jadi sebenarnya terus terang saya sendiri belum pernah promo produk saya ke situ ya, karena saya belum ada apa namanya, saya belum pernah menjual, tapi mungkin istri saya sudah pernah ya. Jadi saya pernah melihat bagaimana dia sebagai apa namanya, penengah gitu ya. Jadi dia tidak mempunyai barang, tapi dia bisa menghasilkan uang. Ya, jadi dia sebagai penghubung saja ya, istilahnya mediator antara penjual dan pembeli. Nah, keberhasilan digital marketing dalam promosi produk kita sebenarnya tadi seperti saya sampaikan ya, untuk supaya konsumen bisa tertarik ya, paling tidak melihat dulu gitu ya, melihat apa yang kita promosikan, produk-produk atau jasa yang kita promosikan. Paling tidak kita harus membuat konten marketing kita itu harus menarik ya. Jadi tadi saya katakan eye catching ya. Jadi konten yang menarik itu seperti apa? Konten yang dibuat apa namanya dengan apa namanya infografis yang baik ya, dengan keteraturan yang baik dan semua di situ dijelaskan apa ketentuan-ketentuan kita bagaimana kita untuk membeli atau mendapatkan produk itu ya, juga istilahnya user friendly lah ya, tidak terlalu sulit apabila semua orang ingin mengklik apa namanya platform digital kita itu ya. Nah jadi seperti itu. Nah kemudian promosi kita itu kita adakan secara frekuentif ya, secara berkala. Jangan sekali saja, sekali terus hilang ya, sekali terus hilang, tidak lagi muncul. Jadi konsumen itu senang dia selalu diingatkan, selalu diingatkan, selalu diingatkan. Jadi tiap hari apabila dia melihat seperti itu dengan konten yang baik, dengan infografis yang baik dan menarik hatinya, tentu dia akan ya dia usahakan ya untuk membeli, dia memunculkan minat beli dari konsumen itu seperti itu ya. Saya rasa seperti itu ya untuk pertanyaan pertama gitu Mbak Widi. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua terkait dengan endorse influencer. Apa pendapat Bapak tentang penggunaan influencer dalam strategi digital marketing? Oke, influencer ini apa namanya bisa kita ambil sebagai apa orang-orang yang berpengaruh ya, berpengaruh itu sebagai role model ya istilahnya. Role model ini sebenarnya tidak juga menjamin sih ya, tapi tentu masih banyak ya persentasenya masyarakat kita melihat role model ini atau influencer ini menjadi panutan gitu loh. Apabila si influencer ini menggunakan produk atau jasa kita, maka followernya juga tentu akan mengikuti ya, akan berusaha untuk mendapatkannya ya. Tapi saya rasa itu sudah mulai bergeser ya. Dengan kalau kita membuat platform digital yang baik atau yang tadi saya bilang dengan infografis yang baik, dengan konten yang frekuentif kita berikan kepada konsumen kita selalu dan berulang-ulang ya. Dan kemudian kita juga memberikan promo-promo di dalam website kita, itu tentu bisa pula meningkatkan
apa namanya, nilai jual untuk produk-produk yang kita jual atau produk atau jasa yang kita jual atau kita tawarkan pada ini. Jadi pengaruh influencer itu masih kalau saya prediksi sekarang ya masih punya pengaruh 65% lah ya seperti itu. Jadi masih ada 35% dari kalau kita menggunakan konten-konten kita, konten yang membuat konten kita dengan konten yang menarik atau yang eye catching tadi. Seperti itu Mbak Widi, saya rasa. Terima kasih Pak. Selanjutnya kita lanjut ke Ya, dua pertanyaan berikutnya dari Bapak baik. Alfian dan Bu Isna. Yang pertama dari Bapak Alfian, saya mau tanya, di era digital ini, penjualan pun secara digital untuk mencapai target penjualan supaya menguntungkan dengan cara seperti apa? Oke, Dan yang kedua dari Ibu satu-satu dulu mungkin Isna, ya. terima Nah, kasih penjelasannya. Oh, mhm. ya, boleh. Dari Bapak Alfian dulu. Ya satu-satu dulu ya, oke. Dari Pak Alfian dulu. Pak Alfian tadi bertanya di sini penjualan secara digital untuk mencapai target penjualan ya, supaya menguntungkan dengan cara seperti apa. Nah, tadi ya, penjualan ini apa namanya? Memang kalau kita menjual ya produk atau jasa kita di pasaran, baik yang konvensional maupun secara digital, tentu kita ingin setiap kali kita ingin menambah apa namanya target apa menambah apa istilahnya tuh hasil penjualan kita ya, meningkatkan nilai jual produk kita, selalu ingin bertambah setiap hari ya. Nah, bagaimana supaya yang produk kita itu bisa lebih menguntungkan ya, yang kita tawarkan platform digital. Nah, tadi seperti tadi, karena banyak sekali apa namanya kompetitor ya, kompetitor sejenis ya. Kita memasuki apabila kita masuk ke dalam internet itu sudah memasuki rimba raya ya. Welcome to the jungle istilahnya. Nah, jadi di situ sudah banyak sekali produk-produk yang sejenis yang ditawarkan yang lebih kompetitif ya, dengan produk yang bagus dan juga dengan harga yang murah. Nah, bagaimana kita supaya laku kita jualannya ya? Apabila kita sebagai pemain selanjutnya istilahnya ya, kita istilahnya kan mau masuk nih ke dalam pasar yang sudah ada, sudah punya punya pelanggan tersendiri. Nah, kita harus paling tidak kita harus apa namanya, harus bisa berkompetisi dengan baik. Caranya bagaimana? Ya, kita adakan promo yang banyak dulu ya. Kalau kita mau launching produk kita, kita promo dulu ya. Promo supaya harga kita bisa bersaing lah, atau harga kita sebagai harga perkenalan ya, gitu. Nah, jangan kita ikut langsung masuk dengan apa? Dengan harga yang sama dengan produk di pasaran ya. Itu tidak bisa karena mereka sudah punya pasar sendiri, sudah banyak punya pelanggan tersendiri. Jadi paling tidak kita memberikan harga perkenalan supaya mereka bagaimana bisa mendapatkan produk kita dan merasakan produk kita, oh ini bagus nih, ini lebih baik nih. Kemudian harga juga lebih murah, sedikit lebih murah begitu. Nah, kita tidak boleh menjatuhkan harga pasaran, tapi ya dengan catatan tidak boleh menjatuhkan harga pasaran jauh di bawah harga pasaran, tidak boleh. Itu namanya persaingan tidak sehat. Nah, tetap dalam konteks yang persaingan sempurna gitu, persaingan yang sehat ya. Jadi kita masuk promo dulu, kita berikan dulu harga-harga yang bisa bersaing dengan produk-produk yang sudah ada. Nah, tentu pasar ini nanti tentu akan terbentuk tersendiri ya, akan terbentuk sendiri ya. Misalnya kalau kita mau bisnis kuliner itu kan tidak serta merta langsung kita buka, kita jualan langsung diterima oleh masyarakat, tidak ya. Mereka tentu ingin tahu dulu apa sih yang kita tawarkan ya. Tadi seperti tadi kita berikan promo yang baik, mereka merasakan, kemudian melihat manfaatnya dan juga dengan harga yang kompetitif.
lambat laun penjualan kita akan bertambah ya. Pakai prinsip seperti orang Cina aja ya, biar sedikit keuntungannya asal continue gitu ya. Nah, itu yang bisa kita terapkan nantinya ya. Seperti itu Mbak Widi, saya rasa untuk pertanyaan Pak Terima kasih, Alfian. Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya bacakan dari Bu Isna. Terima kasih atas penjelasannya. Saya baru tahu mengenai SEM dan SEO. Menurut Pak Andrian, mana yang lebih efektif menggunakan SEM atau SEO? Mohon penjelasannya. Oke. Dari Ibu, siapa tadi, Pak? Dari nggak ada Ibu namanya. Isna. Oh, Ibu Isna. Ya, mengenai SEM, Search Engine Marketing dan Search Engine Optimization ya. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa ada yang SEO itu yang gratis, ada yang SEM itu yang berbayar ya. Nah, yang lebih efektif kalau saya rasa sih tentunya masyarakat mencari yang free atau gratis dulu ya. Ya, kalau nanti sudah menghasilkan, sudah jelas menghasilkan, sudah ada ketertarikan dari konsumennya ya, tentu boleh kita baru membuatnya secara premium ya, atau kita masuk ke SEM begitu. Nah, untuk pertama-tama ya kita terapkan menggunakan platform yang gratis dulu lah gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak pengorbanan yang kita berikan untuk usaha kita ya. Itu aja kayaknya Mbak Widi. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ita. Mohon tipsnya Pak, bagaimana cara mengkomunikasikan nilai unik produk agar dapat menarik perhatian audiens atau target konsumen? Oke, nilai unik ya. Ya, tadi juga sudah saya jawab dari pertanyaan yang di atas ya. Paling tidak kita membuat platform kita, website kita itu menjadi sesuatu yang menarik, ya, dengan infografis, ya. Begitu orang masuk ke dalam website kita atau melihat sekilas gitu ya, oh kok bisa tertarik ini ya, ya dengan tadi saya bilang dengan membuat infografis, kita buat dengan infografis yang baik, dengan eye catching. Eye catching itu artinya sekali melihat orang langsung tertarik gitu ya. Kita tidak pakai trik magic bukan, tapi kita membuat jadi website kita itu bagaimana sedemikian rupa menjadi baik ya atau terlihat baik. Kemudian juga faktor user friendly tadi juga saya sampaikan. Banyak orang atau generasi baby boomers ya yang sekarang masih ada istilahnya gitu ya. Itu kalau menggunakan website-website itu atau pakai media sosial kan banyak yang gaptek ya. Mereka itu kalah mereka dengan Gen Z ya atau generasi milenialnya sekarang ini ya. Mereka udah pasti bisa. Anak saya yang SD dulu juga dari SD atau dari masuk SD saja sudah tahu bagaimana menggunakan media sosial. Nah, kalau orang-orang seperti tadi yang saya katakan baby boomers itu kan tentu akan sulitan mereka menggunakannya gitu ya atau mengklik lah istilahnya atau memasuki website kita. Nah, supaya mereka juga bisa menggunakannya, kita buatlah website kita itu user friendly atau bisa dipakai mereka dan sederhana, mereka bisa masuk ke dalamnya dengan baik ya. Karena justru generasi baby boomers ya dan atau juga generasi selanjutnya setelah itu kan banyak potensi yang mereka memegang uang ya atau mempunyai dana yang cukup ya. Mereka itu mau membeli juga tentu sekarang ikut-ikutan anaknya gitu ya. Ikut-ikutan anaknya yang kalau beli itu di website aja lewat ini saja media sosial sudah banyak. Nah, mereka kan tentu
mempunyai dana yang cukup. Nah, itu yang kita harus tarik gitu. Nah, caranya bagaimana supaya mereka menggunakannya dengan baik? Ya, itu tadi user friendly, ya, supaya mereka juga bisa menggunakannya dengan baik. Itu aja Mbak Widi. Terima kasih Pak. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Izin bertanya Pak, bagaimana digital marketing bisa dimanfaatkan untuk brand image perusahaan? Oke, baik. Ini dari nggak ada ya namanya. Bagaimana digital Anonim. marketing? Iya. Bagaimana digital marketing bisa dimanfaatkan untuk brand image ya atau citra merek ya, citra merek perusahaan ya. Jadi banyak sekali sebenarnya perusahaan-perusahaan zaman sekarang, zaman now gitu ya, menggunakan platform digital marketing ini untuk memasarkan produk mereka. Banyak mereka. Mereka itu apa namanya juga membuat website-website itu tidak hanya satu ya, bahkan bisa lebih dari satu atau lebih dari dua ya, dengan apa namanya konsep penjualan yang terus-menerus dan kontinu begitu ya. Nah, ini saya rasa kalau si konsumen atau calon konsumen kita itu selalu diingatkan ya secara frekuentif gitu ya dengan konten-konten website dari perusahaan ini juga tentu otomatis apa sih terberkas di benak mereka itu, oh kalau misalnya mau beli eh, apa misalnya televisi atau mau beli kasur atau apa ini mereknya ini gitu ya, karena kenapa iklan yang kita berikan itu frekuentif ya, website kita itu hadir terus di benak mereka gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan seperti Indofood, seperti apa namanya Unilever, seperti produk-produk elektronik atau dulu ya itu atau produk-produk otomotif itu yang dulu apa namanya tidak ada mengenal digital marketing, mereka juga bisa membuat brand image tersendiri gitu ya di hati masyarakatnya. Makanya kan kalau kita kenal ya misalnya kalau orang mau beli mesin pompa air itu kan pasti nyebut Sanyo ya. Kalau orang mau makan mie instan itu nyebutnya Indomie atau mau minum tuh minumnya Aqua. Nah, itu juga tentu brand-brand tersebut yang berasal dari perusahaan-perusahaan itu tentunya waktu zaman masih manual, belum ada digital marketing, ya, belum internet belum masuk, mereka juga sudah membangun dengan baik, membangun citra merek mereka dengan baik. Apalagi di zaman seperti ini, ya, di era digital seperti ini, tentu, ya, bisa kita lebih optimalkan, lebih kuat lagi ya dengan website-website yang bisa kita buat untuk mengingatkan selalu calon konsumen kita. Begitu ya, Mbak Widi. Baik, terima kasih Pak Andrian untuk jawaban-jawabannya yang insightful dan terima kasih juga atas partisipasi aktif dari para peserta dalam sesi tanya jawab. Sama-sama. Baik, saya akan mengumumkan yang berhak mendapatkan voucher post viewer yaitu Ibu Sira, Bapak Alfian, Ibu Isna dan Ibu Sita. Untuk yang nama yang saya sebutkan bisa dapat menghubungi panitia yaitu Mbak Didi. Oke. Tibalah kita di penghujung acara nih, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Jadi melalui webinar ini kita telah mendapatkan wawasan yang sangat berharga. Kita juga telah belajar mengenai tren terbaru dalam inovasi pemasaran digital yang menjadi sangat penting bagi keberhasilan bisnis di era saat ini. Semua ini menegaskan bahwa masa depan pemasaran digital sangat menarik, namun menuntut adaptasi yang cepat dan strategi yang tepat. Terima kasih kepada Bapak Andrian atas pemaparan materi yang sangat komprehensif dan mendalam, dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Demikianlah webinar kita hari ini. Semoga ilmu yang telah kita peroleh dapat bermanfaat bagi kita semua.
Dan semoga kita bisa terus berinovasi dan beradaptasi dalam menghadapi perkembangan pemasaran digital di masa depan. Bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, untuk mendapatkan informasi terbaru seputar kegiatan dan publikasi dari IAS, jangan lupa untuk mengikuti kami di media sosial yang dapat di-scan melalui link yang telah di-share berikut. Sampai jumpa di acara-acara selanjutnya yang akan diselenggarakan oleh IAS. Selamat sore dan semoga hari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Widi. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Ya. Izin pamit Mbak Widi. Iya Pak. Mbak Dewi. Ya. Papai suyu, choco dream I love you. Sarangeo. Protect and Calm pakai Wardah Acne Calm Sunscreen, melindungi dan meredakan jerawat